Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Kita mencari wajah Tuhan. Biar kita mau terus lebih dalam lagi setia dan semakin setia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita terus diperbaharui, terus dengan lawatan kuasa Tuhan dan firman-Nya, sehingga mengubah hidup kita hari ini. Dan tidak ada mustahil, biarlah hidup kita diubahkan seturut firman Tuhan. Mari saudara, kalau pagi hari ini kita boleh ada, kita utamakan lebih dulu Tuhan Yesus segalanya. Dia adalah sumber hidup kita, sumber keselamatan kita. Mari hari ini kita akan menyembah muji Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur sekali lagi Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada hari ini, di hari yang baru ini, semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak membiarkan waktu-waktu hidup kami yang paling utama, yang paling berharga ini di tempat lain atau Tuhan di kesibukan yang lain. Kami mau tanggalkan semua, segala apapun di dalam Tuhan pergumulan atau rencana kami hari ini. Dalam pekerjaan kami mau tanggalkan semuanya kepadamu, dan kami mau beralih Tuhan, mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Biarlah Roh Kudus hari ini Tuhan, kami akan Tuhan menghadap hadirat-Mu, ingin membawa ucapan syukur dalam persekutuan mesbah doa pagi kami. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami, memenuhi pribadi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga yang hari ini datang kepadamu, Engkau memberikan kekuatan yang baru, kemenangan dan semangat sukacita yang Engkau berikan, yang tidak dapat dunia berikan, hanya selain pada Tuhan Yesus kami boleh dapatkan. Untuk itu kami mau tanggalkan semua beban-beban apapun hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau beralih memuji, menyembah Engkau dengan bersekutu dengan Engkau di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis masih mengganggu pribadi kami hari ini untuk menghalangi untuk kami dekat kepadamu, memuji, menyembah, bersujud di kaki-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua yang ada dalam diri kami, Bapa Tuhan, boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu Roh Kudus, dan kami boleh mengalami sukacita yang besar pada sepanjang hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Ustaz Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembah Engkau Tuhan, Tuhan Raja, segala raja. Haleluya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji, sembah, layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Kau Yesus Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau terus bersyukur kepadamu dalam pujian penyembahan kami. Amin Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu
padaku. Amin. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Amin. Sembah, inilah penyembahan kami padamu Tuhan. Tuhan, Raja, segala raja, segala raja. Kau layak dipuji, disembah. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak dipuji, dipuji dan disembah. Kau yang layak selamanya disembah, puji, muliakan selamanya. Kau yang layak, kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Oh, kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Haleluya, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kau layak dipuji. Kau berikan keselamatan bagi kami Bapa. Kami yang lemah dikuatkan oleh kuasa hadirat-Mu. Dalam hidup kami yang sakit disembuhkan, yang terluka Engkau bebat Tuhan. Kami yang datang dengan segala penuh kerinduan dan permohonan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami rindukan lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah Tuhan, Gembala kami yang agung. Kaulah Tuhan yang menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau membela, Engkau memberkati kami. Tak biarkan kami lemah tak berdaya Tuhan. Haleluya, Engkaulah juru selamat hidup kami. Engkaulah gunung batu kami. Oh Yesus, Kau segalanya, tak ada yang dapat. Oh Bapa mencobai kami Bapa. Hanya Yesus juru selamat hidup kami. Kaulah kekuatan kemenangan kami. Bapa, inilah yang kami percaya Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya penolong hidup kami. Engkaulah satu-satunya pembela bagi kami Tuhan yang tak berdaya Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan menyerahkan semua hidup dan persoalan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang melihat, memandang ke bawah. Dan bila kami dalam keadaan berdosa, ampuni dosa dan kelemahan kami. Dalam kami lemah tak berdaya Tuhan, menghadapi lawan-lawan musuh kami, musuh yang tidak kelihatan. Oh Bapa, yang juga Tuhan Yesus yang coba ingin mau menyerang, merendahkan kami, menjatuhkan kami, yang membuat kami tidak berdaya Tuhan. Dan kami tak percaya kepadamu. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah gembala kami yang agung, tak kekurangan apapun. Kami hanya percaya, bersandar, berseru, berserah kepadamu. Pagi hari ini biarlah kami menyambut Engkau dengan Tuhan kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan dengan memuji kami, menyembah-Mu. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu menyertai kami. Kami tidak takut bahaya apapun karena kami percaya kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau bersyukur selalu apapun dalam keadaan hidup ini. Kami tidak mau takut jalani hidup.
karena kami bersamamu ya Tuhan Yesus. Amin. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan, yang memberi kelegaan, ketenangan dan kesegaran dalam batin kami. Amin. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, kemenangan, memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku, air kehidupanku ya Tuhan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti firman Tuhan, kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, kemenangan, memberi kekuatan. Amin. Tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini, jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, kami terus menguatkan dan meneguhkan hati padamu. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan, inilah Tuhan pernyataan kami. Kau yang memberikan kesegaran, kelegaan dan kemenangan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, amin. Oh, tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut. Inilah pernyataan kami, jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang bersamamu Tuhan. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat iblis yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan urapi kami sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara berbicara dengan satu tema. Dikatakan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang keempat. Ya, temanya adalah ketika nama baik kita dinodai. Ya, di dalam Mazmur pasal yang keempat. Ya,
kita baca di ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud, ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ya, saudara, Daud berkata bahwa hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ya, nama baiknya dinodai. Ya, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ya, nah saudara, dalam Mazmur ini kita mendapati bahwa Daud kehilangan kehormatannya atau kemuliaannya, nama baiknya dinodai, ya saudara, karena ia difitnah atau digosipkan. Ya, mungkin kita juga pernah mengalami hal ini, di mana nama baik kita dinodai, ya, dengan kita digosipkan, dengan kita difitnah oleh orang, ya saudara, bahkan mungkin orang yang terdekat dalam hidup kita. Namun kita mau belajar bagaimana respons daripada Daud ketika nama baiknya dinodai, ya. Nah saudara, bagaimana respon kita ketika nama baik kita dinodai, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Daud, ya. Yang pertama adalah berseru kepada Tuhan yang membenarkan dan memberi keadilan, ya. Di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Ya saudara, Daud berkata bahwa pada saat nama baiknya dinodai, hal yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan yang membenarkan dan yang memberi keadilan, ya. Dan di dalam kesesakannya Tuhan memberi kelegaan, ya saudara. Jadi inilah yang dilakukan oleh Daud ketika dia nama baiknya dinodai, ya. Saat ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kelegaan kepadanya, ya, dari segala kesesakannya, ya. Saudara, ini pula yang harus kita lakukan pada saat kita nama baik kita dinodai, ya, dengan kita digosipkan atau kita difitnah oleh seseorang, maka respons kita haruslah benar, ya, sebagaimana saudara respons daripada Daud. Dia tidak lari kepada manusia, tetapi dia lari kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan yang membenarkan dan yang memberi keadilan di dalam hidupnya, ya. Dia memohon pembelaan yang daripada Tuhan, karena dia adalah Allah yang benar dan Allah yang adil, ya. Saudara, yakinlah bahwa setiap kebenaran itu Tuhan akan menang, ya, pada akhirnya, karena Tuhan tidak berdiam diri ketika saudara kita tidak melakukan apa yang orang lain katakan, ya saudara. Oleh karena itu kita harus memiliki respons yang benar, ya. Yang kedua adalah saudara yakinlah bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya, ya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, ya. Saudara, Daud berkata kepada dirinya sendiri, ya, di hadapan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu mengasihinya, ya. Inilah saudara respons kita saat
kita, nama baik kita dinodai, ya. Kita boleh meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, Daud yakin bahwa apabila dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa-doanya, ya. Nah, saudara, apa yang membuat doa kita terhalang? Yang membuat Tuhan tidak mendengar doa-doa kita dan tangannya tidak menolong kita? Di dalam Yesaya berkata, dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan bahwa yang membuat ini adalah karena dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita tidak berbuat kesalahan, kita tidak berbuat dosa, namun saudara orang memfitnah kita, maka kita mau berseru kepada Tuhan yang memberi keadilan buat kita, yang membenarkan dan memberi keadilan. Dan hal yang kedua adalah kita boleh meyakinkan diri kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu kita percaya bahwa setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, Daud terhibur waktu dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah orang yang dikasihi Tuhan, ya. Dan dia yakin, saudara, bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Nah, dalam keadaan nama baik kita dinodai, ya saudara, dikatakan selanjutnya, ya, Daud mengatakan demikian, ya, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Dia keempat, Tuhan mendengarkan apabila ia berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, ya. Saudara, firman Tuhan, ya, saudara, ya, mengatakan bahwa, ya, saat nama baik kita dinodai, kita dapat saja marah, ya. Itu adalah respons manusiawi kita, ya, karena kita tidak melakukan apa yang dituduhkan atau difitnahkan kepada kita. Namun, saudara, firman Tuhan mengajar kita melalui, saudara, Mazmur Daud ini bahwa kita boleh marah, namun saudara, kita jangan berbuat dosa, ya. Saudara, artinya kita tidak boleh membalas, ya, kita tidak boleh membalas, saudara, apa yang mereka lakukan, ya. Kita tidak boleh membalas perbuatan mereka, dan juga kita tidak boleh membenci atau menaruh kebencian, memendam kebencian dan sakit hati, ya. Kita harus mengampuni, ya, saudara. Nah, untuk menghindarinya, saudara, Daud berkata bahwa biarlah kita boleh, ya, mencurahkan hati kita di hadapan Tuhan, ya. Dikatakan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, ya, saudara, tetapi tetaplah diam, ya. Artinya kita boleh merenungkan, ya, saudara, merenung, tetapi kita melibatkan Tuhan di dalamnya, ya, sambil kita boleh, saudara, ya, mengintrospeksi diri kalau memang ada kesalahan dan dosa kita, ya. Namun itulah yang firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengekspresikan kemarahan kita, saudara, kita bawa kepada Tuhan, ya. Katakan cara kita menyelesaikan emosi kita adalah membawanya kepada Tuhan, ya. Di ayat yang kelima, Daud lebih lanjut katakan, persembahkanlah korban. Di ayat yang keenam, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan, ya. Saudara, persembahkanlah korban yang benar, ya. Korban yang benar di dalam Mazmur 51 ayat 19 katakan, Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya. Artinya kita boleh mencurahkan semua emosi kita di hadapan Tuhan, mohon pembelaan Tuhan, ya, itulah korban yang benar,
ya saudara, di hadapan Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita ya di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, hati yang patah remuk tidak kau pandang hina ya Allah ya. Nah saudara, yang ketiga adalah bagaimana respon kita ketika nama baik kita dinodai ya. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Yang ketiga adalah tidak meragukan kebaikan Tuhan ya. Saudara, dikatakan banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita ya. Ada banyak orang yang merasa ragu ya akan melihat kebaikan Tuhan. Namun Daud tidak ikut ragu bersama dengan mereka, meskipun ada banyak orang yang meragukan Tuhan ya. Saudara, jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya ya. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan akan membelanya ya. Namun kita harus memiliki respons yang benar ya. Pada saat orang yang membenci kita, dia dalam keadaan jatuh, kita tidak boleh bersorak ya. Namun biarlah kita mendoakan dia supaya dia bertobat ya. Nah itu yang firman Tuhan ajarkan ya. Nah Daud tetap bersandar pada Tuhan. Ia menyadari bahwa saudara, Tuhan adalah sumber kebaikan ya. Tuhanlah yang sanggup memperlihatkan yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup Daud maupun dalam kehidupan kita ya. Nah dari cahaya wajahnya, umatnya dapat melihat kebaikan Tuhan ya. Nah saudara, hubungan kita yang dekat dengan Tuhan memungkinkan kita untuk melihat kebaikan Tuhan dengan jelas ya. Saudara, kekristenan berbicara tentang relasi, yaitu satu hubungan kita dengan Tuhan ya. Oleh karena itu saudara dan saya, saat kita berada dalam kesesakan, pada saat kita dihina, dinodai nama baik kita, digosipkan, difitnah, biarlah kita lari kepada Tuhan ya. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon pembelaan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang membenarkan dan yang memberi keadilan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa menolong hidup saudara dan saya ya. Karena itu biarlah respons kita boleh benar di hadapan Tuhan ya. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia mendengarkan setiap doa-doa kita ya saudara. Dan jangan kita meragukan kebaikan Tuhan ya. Saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman ya. Nah saudara, kebaikan Tuhan dinyatakan dengan ia memberikan kepada kita sukacita saat kita berada dalam kesusahan atau kesesakan. Dia berikan kelegaan, dia berikan sukacita. Nah sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatan bagi orang yang percaya ya. Walaupun ia berada dalam kesusahan, penderitaan ya. Nah saudara, kita dapati bahwa saat kita berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan di dalam doa, kita menyerahkan semua ya saudara, apa yang kita alami, maka Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan sukacita ya saudara. Karena kita bersandar penuh kepadanya, maka hati kita akan saudara diam dengan tentram. Dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri ya saudara. Dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur, sebab engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman ya. Nah saudara, itulah yang saudara kita boleh alami, sukacita yang dari Tuhan dapat
menenteramkan hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak walau dalam persoalan. Ya, ada banyak orang yang tidak dapat tidur, saudara, karena dia begitu banyak mengalami persoalan dalam hidup, karena dia tidak berserah diri kepada Tuhan. Ya, dia tidak membawa persoalannya kepada Tuhan. Dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya saudara, dia tidak memohon kepada Tuhan pembelaan daripada Tuhan. Ya saudara, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membenarkan dan yang memberikan keadilan kepadanya. Ya, oleh karena itu biarlah kita boleh memiliki respons yang benar, ya sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, saudara. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengajar kami memiliki respon yang benar tatkala nama baik kami dinodai, ya Tuhan. Kami boleh Tuhan berseru kepadamu, ya Tuhan, kepada Tuhan yang membenarkan kami dan yang memberikan keadilan kepada kami. Kami boleh yakin bahwa kamilah orang yang Engkau kasihi. Oleh karena setiap doa seruan kami percaya Tuhan mendengar setiap curahan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh percaya, boleh yakin akan kebaikan Tuhan yang kami telah alami dan kami terima. Maka biarlah Tuhan sukacita yang daripadamu itu boleh memenuhi hati kami dan memberikan ketentraman di dalam hati kami, sehingga kami dapat tidur nyenyak, ya Tuhan. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau tidak berdiam diri, namun Tuhan, kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang membenarkan dan yang memberi keadilan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan, yang dalam putus asa Tuhan berikan kekuatan, ya Tuhan, yang tawar hati, tambahkan iman kami, berikan keteguhan hati kepada kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Biar kami boleh ingat akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Baik kami yang diperlakukan dengan tidak adil, ya Tuhan, kami yang nama baik kami dinodai, ya Tuhan. Biarlah kami tidak membalas dengan kejahatan, dan kami tidak mau menyimpan kepahitan hati dalam diri kami, melainkan kami mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Karena itu kami menyerahkan kepadamu Tuhan, kepada Tuhan yang membenarkan dan yang memberi keadilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan bagi setiap kami anak-anak mengalami kekurangan, Tuhan buka jalan, Tuhan cukupkan setiap kami anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, Tuhan berkati, yang studi Tuhan berkati, ya Tuhan, sertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan, dalam mengatasi keadaan krisis ekonomi global, ya Tuhan, mengatasi keadaan geopolitik dunia yang dilanda oleh peperangan yang semakin luas, yang mengakibatkan perekonomian di dunia menjadi lemah. Namun kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami, presiden dan wakil dan para menterinya, dalam menjalankan pemerintahannya dan juga presiden yang akan datang. Tuhan, Kau berikan hikmat, ya Tuhan, dalam memilih para menteri-menterinya, ya Tuhan. Biar berikan pada mereka hikmat dan memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga kepala-kepala daerah, pilkada di tiap-tiap daerah. Biarlah pemimpin-pemimpin daerah adalah orang-orang yang terpilih, yang daripadamu, yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang boleh mengutamakan kepentingan rakyatnya, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Demikian juga anggota DPR, MPR, mereka boleh bersatu, ya Tuhan, satu dengan yang lain. Demikian kami berdoa TNI dan Polri boleh bersatu dalam menjalankan keamanan bagi bangsa ini, ya Tuhan. Kami berdoa juga dengan judi online yang begitu marak, Tuhan, di tengah bangsa kami, berikan hikmat bagi kepolisian dalam menanganinya. Demikian juga Tuhan,
berbagai permasalahan yang ada, di mana Tuhan pusat data nasional juga yang di hackers Tuhan dikunci oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikan hikmat agar sistem itu boleh kembali berjalan normal ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja atas bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan dalam nama Yesus dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara merasa diberkati lewat Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.